Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubede Channel. Masih tetap di saluran dan video-video tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep diri remaja. Tapi sebelum saya sampaikan materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubede Channel. Disimak materinya ya. Konsep diri remaja mempunyai tujuan dapat memahami dan menemukan unsur-unsur konsep diri serta memahami dan menerima kelebihan dan kekurangan secara wajar dan penuh rasa syukur. Persepsi untuk konsep diri remaja. Anda mungkin sering bertanya kepada diri sendiri tentang apa, siapa, dan bagaimana diri saya. Pertanyaan tersebut merupakan suatu bentuk pencarian konsep diri. Konsep diri merupakan suatu yang dibentuk bukan ada secara otomatis, seiring dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan individu. Oleh karenanya, pembentukan konsep diri berkaitan erat dengan lingkungan di mana individu hidup dan beraktivitas. Dengan kata lain, lingkungan berpengaruh besar terhadap pembentukan konsep diri. Pandangan tentang diri sendiri yang sudah berkembang pada masa kanak-kanak makin menguat pada masa remaja. Remaja adalah pribadi yang sedang berkembang menuju kematangan diri, kedewasaan. Untuk itu, remaja perlu membekali diri dengan pandangan yang benar tentang konsep diri. Remaja perlu menjadi diri yang memiliki konsep diri positif. Pengertian konsep diri. Konsep diri adalah gambaran, pandangan, keyakinan, dan penghargaan atau perasaan seseorang tentang dirinya sendiri. Dikutip dari RHDC Sinurat. Sedangkan konsep diri menurut Bones adalah penghargaan diri, nilai diri, atau penerimaan diri. Konsep diri meliputi semua keyakinan dan penilaian tentang diri sendiri. Hal ini akan menentukan siapa kita dalam kenyataan, tapi juga menentukan siapa kita menurut pikiran sendiri. Apa yang dapat kita lakukan menurut pikiran sendiri dan menjadi apa menurut pikiran sendiri. Sedangkan konsep diri yang saya kutip dari Mulyana halaman 7 bahwa konsep diri adalah pandangan hidup mengenai siapa diri individu dan itu bisa diperoleh lewat informasi yang diberikan orang lain pada diri individu. Komponen konsep diri. Ada 5 komponen, diantaranya yang pertama gambaran diri, ideal diri, harga diri, peran diri, dan identitas diri. Gambaran diri adalah konsep yang pertama. Komponen konsep diri yang pertama adalah gambaran diri. Adalah sikap individu terhadap tubuhnya baik sadar maupun tidak sadar, meliputi performance, potensi tubuh, persepsi, dan perasaan tentang ukuran dan bentuk tubuh. Komponen yang kedua yaitu ideal diri adalah persepsi individu tentang perilakunya yang disesuaikan dengan standar pribadi yang terkait dengan cita-cita. Yang ketiga, harga diri adalah penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan cara menganalisis seberapa jauh perilaku individu tersebut. Yang keempat, peran diri
adalah pola perilaku, sikap, nilai, dan aspirasi yang diharapkan individu berdasarkan posisinya di masyarakat. Komponen yang terakhir, yang kelima, yakni identitas diri, adalah kesadaran akan diri pribadi yang bersumber dari pengamatan dan penilaian sebagai sintesis semua aspek konsep diri sebagai suatu yang utuh. Untuk melihat konsep diri seseorang atau remaja bisa dilihat dari 4 sudut pandang. Yang pertama, konsep diri positif atau tinggi dan konsep diri negatif atau rendah. Yang kedua, konsep diri fisik dan konsep diri sosial. Sudut pandang ini membedakan pandangan diri kita sendiri atas pribadi kita dan pandangan masyarakat atas pribadi kita. Yang ketiga, konsep diri emosional dan konsep diri akademis. Dengan sudut pandang ini kita bisa membedakan pandangan diri sendiri yang dipengaruhi oleh perasaan atau faktor psikologis dan yang secara ilmiah bisa dibuktikan. Yang keempat, konsep diri real dan konsep diri ideal. Sudut pandang ini membedakan diri kita yang nyata atau sebenarnya dan yang kita cita-citakan. Konsep diri bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif. Bentuk konsep diri yang berdampak negatif, yang pertama adalah peka pada kritik, responsif sekali terhadap pujian, hiperkritis, cenderung merasa tidak disenangi orang lain, dan bersikap pesimistis terhadap kompetisi. Sedangkan konsep diri yang berdampak positif yakni akan yakin akan kemampuan mengatasi masalah, rasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, sadar setiap keinginan dan perilaku tidak selalu disetujui masyarakat. Dan yang terakhir, mampu memperbaiki diri. Sedangkan konsep diri menurut teori Johari Window ada 4 teori. Yang pertama adalah diri terbuka atau diketahui diri sendiri dan orang lain. Yang berikutnya adalah diri tersembunyi atau rahasia, diketahui diri sendiri tapi tidak diketahui orang lain. Ketiga, diri buta, diartikan tidak diketahui diri sendiri tapi diketahui orang lain. Dan diri gelap, yakni tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain. Di sini ada konsep Johari Window atau jendela Johari yang menggambarkan penalaran diri kita. Ada 4 jendela menurut Johari. Yang pertama, jendela terbuka itu dideskripsikan sebagai hal-hal yang kita tahu tentang diri sendiri tapi orang lain pun tahu, misalkan keadaan fisik, profesi, asal daerah, dan lain-lain. Yang kedua, jendela tertutup dideskripsikan sebagai hal-hal mengenai diri kita yang kita tahu tapi orang lain tidak tahu. Dicontohkan isi perasaan, pendapat, kebiasaan tidur, dan sebagainya. Yang jendela buta dideskripsikan sebagai hal yang tidak tahu tentang diri sendiri tapi orang lain tahu.
Misalnya hal-hal yang bernilai positif dan negatif pada kepribadian kita. Sedangkan yang jendela gelap dideskripsikan sebagai hal-hal mengenai diri kita, tapi kita sendiri maupun orang lain tidak tahu. Ini adalah wilayah misteri dalam kehidupan. Jika kita ingin benar-benar mengetahui siapa diri kita, maka kita harus bisa membuka jendela tersebut selebar mungkin. Karena semakin kita membuka lebar jendela itu, maka kita akan semakin mengerti siapa diri kita. Untuk teori Johari Window yang pertama digambarkan dengan gambar jendela 1, 2, 3, dan 4. Untuk yang gambar A itu adalah individu yang kurang memahami diri sendiri. Tingkah lakunya terbatas, perasaannya kurang terbuka, kurang luas cara pandang dan variasi hidupnya. Sedangkan gambar yang kedua menurut teori Johari Window digambarkan seperti gambar di samping sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Deskripsinya adalah individu yang terbuka terhadap dunia sekelilingnya, potensi diri disadari, perasaan dan pikirannya terbuka untuk pengalaman-pengalaman hidup yang menyedihkan dan menyenangkan, pekerjaan dan sebagainya. Ia lebih spontan dan bersikap jujur dan apa adanya pada orang lain. Cara untuk kita agar bisa membuka jendela itu selebar mungkin. Yang pertama, cobalah untuk selalu terbuka kepada orang lain. Jangan menjadi orang yang munafik dengan berlagak diri kita itu perfect atau sempurna. Dengan adanya keterbukaan, maka teman-teman kita pun akan bisa terbuka kepada kita. Yang kedua, bersikaplah apa adanya. Karena dengan sikap kita yang natural tanpa dibuat-buat, maka kita akan mulai bisa menjadi diri kita sendiri. Ketika mau menerima saran maupun kritik dari orang lain, kritikan negatif akan membuat kita semakin baik. Yang keempat, cobalah untuk berteman dengan siapa saja. Jangan hanya pada satu komunitas saja, selama itu membawa dampak yang positif. Terima kasih telah menyimak materi konsep diri remaja. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubede Channel. Simak terus video-videonya Lubede Channel. Terima kasih. Dadah.